kamu korbannya juga gitu, korbannya Mizo gitu. Itu baru sadar, iya kamu beda gitu. Karena kan saya orangnya tipenya kan introvert, jarang banget saya ngomong, apalagi ke orang gitu. Ke ibu saya sendiri aja saya sangat-sangat jarang. Ke keluarga sama sekali nggak tahu. Setelah saya ini, terus abang-abang saya tahu itu setelah mereka kok nggak kirim atau apa gitu. Intinya kan biasanya saya kasih ke adik-adik atau apa gitu. Baru saya curhat. Itu pun mau terakhir saya pulang 2017 akhir, baru saya ngomong ke abang saya kondisi saya. Mereka yang nangis, adik saya yang nangis. Saya mah udah kayak nggak ada rasa gitu, udah ya udah biarin gitu. Karena waktu itu saya sempat mau gila, saya sempat mau bunuh diri. Kalaupun majikan saya nggak baik, mungkin saya udah terjun dari lantai berapa gitu, Miss. Karena apartemen saya kan tinggi. Di sentral gitu waktu itu. Dan saya, ya Allah, ya maksudnya Allah masih baik lah, kasih saya kesempatan sekarang gitu. Kalau nggak waktu itu saya udah almarhumah lah. Ya, seperti yang saya katakan tadi adalah rasa tamak kita yang lebih besar. Kenapa? Karena kamu berpikir dengan bisnis ini kamu bisa jadi manajer. Karena yang saya lihat di tahun 2016 itu banyak mbak-mbaknya yang pakai jas, sepatu tinggi. Kan itu grup-grup itu, dan mereka gayanya kayak high class banget. Bahkan mereka ini yang saya lihat ya, 2013, 14, 15, 16, 17 itu banyak sekali mbak-mbak yang pakai jas hitam kayak dulu saya masih kerja di restoran kalau nggak salah ya. Jadi mereka tuh pakai jas, pakai rok, pakai sepatu hak tinggi hitam kayak di kantoran gitu deh, modelnya kayak gitu. Terus mereka bilang, kita meeting dong, kita ada acara ini, bener nggak? Jadi memang sekali lagi kan gaya hidup yang kepingin. Saya nggak menyalahkan sih ya. Saya nggak menyalahkan karena berpikir dengan begitu kelihatannya seperti manajer. Karena saya waktu itu saya disangkanya satu gerombolan dengan mereka 2017. Karena memang baju kita kan hitam putih ya, dalamannya putih. Kalau nggak putih aja bawahnya hitam, karena kita kerja di restoran. Waktu itu saya kerja di restoran. Dan disangkanya saya juga dalam grup mereka, dan saya bilang grup itu adalah grup halu. Di mana saya minta maaf ya, bukan saya kepingin menghina, bukan. Karena kalian mengimpikan seolah-olah kerja di kantoran. Penampilan yang saya lihat, foto-foto yang saya lihat, saya takutnya kalian tersinggung. Tapi ini saya tidak tahu ya, betul atau tidak. Dandananya sudah bukan wah ya, dandananya itu kayak pegawai kantoran gitu loh. Bener nggak waktu-waktu itu? Iya bener. Dan gaya-gaya mereka berbicara dengan mode-mode kayak sekelas saya nggak paham ya, karena saya tidak mengerti ya. Cuman saya pernah waktu itu berbicara dengan mereka dengan gaya mereka bawa buku, bawa catatan, dan mengatakan ini itu. Jadi saya cuman mikir, halu banget ini mbaknya mengatakan bahwa dengan menanam uang 50 juta kita akan mendapatkan 100 juta. Saya cuma mikir, ya Tuhan, gue kerja aja sampai malam lembur-lembur itu nggak dapat uang segitu. Tapi mereka kumpul-kumpul, terus bawa temennya satu dikenalin, bawa buku dikenalin, seperti itu kan model-model mereka. Iya. Jadi saya juga bukan ingin menghina ya mbak ya, karena memang ya itu tadi kayak halu banget gitu loh. Tapi zaman dahulu saat saya mengingatkan mereka mengatakan bahwa saya itu iri. Nah ini yang saya sangat menyayangkan ya, dan akhir-akhir ini tuh masih ada loh. Masih ada. Kan saya lihat scroll, kebetulan saya lihat YouTube-nya Miss gitu. Aku rasa udah, karena ini waktu itu kan rame, polisi juga tahu di Hong Kong. Aku rasa udah nggak ada Miss gitu. Kok masih ada gitu? Ada, dengan gaya-gaya halu yang lainnya. Jadi sebenarnya nggak menyalahkan sih, karena memang kan sekarang modelnya ada beberapa. Di mana dia berjualan MLL, MML sama LMM. Habis itu apa ya? Mengatakan bahwa
mereka adalah seorang supervisor. Mereka mengatakan Iya. bahwa benar nggak itu? Iya benar. Berarti Padahal mereka itu punya hutang bank mungkin lebih dari 3 kalau yang gitu, Miss. iya, dan Sebenarnya dan mereka ngajak teman-temannya di Victoria, satu mbak itu dipepet 2 orang manajer supervisor gitu model-modelnya. Saat saya berbicara mereka marah. Cuman kan memang saya waktu itu apa ya, tidak ikut campur karena saya merasa tidak dirugikan, dan gaya mereka itu memang wow banget dengan ditenteng tas dan membawa buku dan menjelaskannya itu sangat sangat bagus sekali menurut pendapat saya. Tapi masalahnya yaitu tadi, kehidupan seseorang kan sangat aneh sekali. Paham nggak maksud saya? Iya paham. Dan pada waktu itu saya dengar ada loh beberapa yang bunuh diri waktu itu. Gara-gara itu invest itu. Gara-gara invest. Karena gara-gara dia stres, mungkin ada berapa bank yang harus dia settle. Kalau saya kan 3 gitu. Kalau dia mungkin 5, 6 kalau nggak salah. Makanya karena stres itulah dia bunuh diri gitu. Wah, makanya tapi bosnya malah orang hitam ya? Iya, bosnya orang hitam. Tapi aku nggak tahu yang sekarang skema-skema yang sekarang kan ya, Miss. Yang Miss jelaskan tadi kan ternyata masih ada gitu. Makanya kayaknya sih saya pengennya pengennya viral, bukan buat saya atau buat Miss, tapi buat mbak-mbak yang lain. Please gitu, wake up. Nggak ada hal yang too good to be true gitu loh. Tidak ada yang instan dalam dunia ini. Wake up, iya. Oke. Dan Saman khawatir tentang tagihan. Ada ancaman nggak Mbak dari bank-bank itu Mbak? Kalau ancaman sih enggak, cuman kalau teror tiap saat ke rumah, terus itu ke Pak RT, terus dia ngancam mau mempolisikan. Saya bilang oke, silakan kalau mempolisikan. Karena waktu itu kalau di HP waktu saya pulang pertama itu kan masih ada nomor polisi dari Hong Kong. Saya bilang ya udah nggak apa-apa, polisiin aja, saya bilang. Saya punya bukti, saya masih ada kenalan di Hong Kong, dan mungkin kalau saya cari-cari pun mereka masih punya filenya kalau saya itu korban Meizu. Oke, jadi Mbak, intinya saya berdiri di hal yang benar, Miss. Maksudnya saya berani karena saya bener gitu. Saya nggak makan duit itu, Miss, gitu. Gini, masalah utang beda ya Mbak ya. Karena kamu yang utang dan mereka kan tidak peduli uangnya di mana. Mereka tidak peduli karena mereka bank itu bukan nagih, bukan minta sama kamu loh, tapi bank itu mau ambil uang mereka sendiri. Jadi dalam hal ini saya tidak menyalahkan pihak bank ya. Karena kamu pinjam walaupun kamu tidak pakai, tapi kan kamu yang ambil. Perkara uang itu dikemanakan itu kan beda lagi. Cuman kalau mereka meneror, mengancam itu kan beda lagi, sudah kata-katanya beda lagi. Tapi kamu mengatakan bahwa kamu tidak memakainya, ya bank kan nggak peduli, Dok. Kan kamu ngambilnya dari bank. Iya, memang. Cuman kan sangat meresahkan ke keluarga gitu. Nah, waktu itu pun lagi. Saya lunasin semuanya nih, tinggal itu. Karena kan saya pulang pun bukan saya yang mau, karena hal interminute itu. Kalaupun saya finish waktu itu, Allah takdirin finish, mungkin bank 3-3-nya saya selesaiin. Cuman mungkin qadarullah terjadi seperti ini, jadi saya masih ada sisa yang itu, tapi sampai sekarang pun masih dikejar-kejar. Saya cuman kemana lagi ini, minta tolong gitu. Oke, jadi saya akan berbicara dengan karena saya sekarang udah ada pengacara yang dari Indonesia. Apa yang kamu katakan ini coba tak kirimkan ke dia biar dia pelajarin. Tapi masalahnya kamu ada buktinya nggak mereka ngancam kamu? Itu yang perlu saya tanyakan. Kalau nggak ada buktinya kan nggak bisa dong. By phone aja, Miss. Kan bisa direkam. Bisa direkam pembicaraan mereka. Nah itu bodohnya saya nggak ngerekam gitu. Halo. Bagaimana kita melaporkan seseorang kalau kamu tidak ada bukti dan saksi, sayang? Nah makanya mungkin pengennya sih
kedepannya mereka nggak nero lagi, atau kalau misalnya mereka masih, saya ingat pesan Miss, nanti saya rekam kalau mereka ngancem-ngancem lagi gitu. Betul. Maksudnya saya karena sekarang udah ada kontaknya Miss Yuni, nanti kalaupun mereka masih ngancem-ngancem lagi, saya tinggal minta tolong Miss untuk tolong minta bantuannya lah gitu. Siap. Tak simpen Saya nomormu kayaknya ya. udah, iya makasih Miss, saya udah, ya Allah udah tiap hari intinya. Kan kita juga harus berusaha gitu. Saya cari-cari pengacara, takutnya kena kibul gitu kan Miss, itu yang saya takutin, makanya dapat ini ya udah langsung ya udahlah ke Miss aja gitu. Untuk ini juga untuk Kenapa kamu berpikir cari Miss Yuni terus supaya viral tuh kenapa? Ya karena intinya saya punya kayak karena lihat terus masih banyak penipuan, terus akhirnya ya udahlah saya berani speak up untuk pembelajaran, hanya untuk lihat loh ini contohnya tersiksa sampai sekarang gara-gara yaitu yang bisnis abal-abal terjadi, terus bisnis abal-abal tersebut gitu. Jadi saya cuman biar mereka bercermin dari diri saya gitu. Oke. Siap. Saya akan menghubungi dan saya akan cari tahu. Ini nggak tahu kok ada yang komen tentang Bagas Surya, langsung telepon Miss Yuni aja. Itu apa? Ada apa? Saya kok nggak paham itu maksudnya. Ya udah, tak simpen nomormu, ntar coba tak hubungin. Tapi aku harus ada saksi dan bukti ya, karena sekali lagi kalau kamu ada pengacara tapi nggak ada bukti, mau gimana? Nggak bisa dong, bener nggak? Iya. Ya udah, kamu kumpulkan buktinya dulu. Kalau misalnya mereka masih ada pengancaman lagi, nanti insya Allah langsung hubungin Miss gitu. Jadi kamu harus ada buktinya, kamu diancam, mau diapain, siapa yang neror, terus kamu bilang di mana, kapan gitu kan baru bisa diusut. Kalau cuman ngomong aja kan siapa aja bisa ngomong. Oke Miss. Oke, siap. Terima kasih ya sayangnya. Oke. Sama-sama Miss, saya yang toce malah. Sama-sama. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, buat yang telepon tunggu sebentar dulu. Ini adalah bahaya yang telepon. Oke, aku live gini, telepon sampai melet-melet HP ku iki. Oke. Artinya adalah bahwa memang sorry ya, bukan saya ingin menghina atau melecehkan kalian, tidak ya. Sebentar. Diancam Bang. Oke. Koreksi saya kalau saya salah. Banyak di sana yang tertuliskan bahwa zaman dahulu kala itu banyak sekali yang mbak-mbak, sorry, dalam konteks ini dengan sepatu tinggi, gaya mewah, pakai jas, terus jalannya megal-megol, itu biasanya di Victoria Park, di Victoria, bukan di Victoria Park, di daerah Koswebe, pokoknya ada meeting di situ, ada ruangannya meeting kayaknya gitu. Habis itu mereka ada meeting, terus ketemuannya di Starbucks, di Pacific Coffee, di Yoshinoya, itu mereka semuanya ada kayak wah. Gak ono wis ngecek aku, gak ono nomornya. Jadi mereka memang saya nggak berani ngomong ya Mbak. Waktu itu saya cuma berpikir ini pasukan halu. Tapi katanya saya itu iri, dengki, atau ngomong aja bos kalau majikanmu jahat. Dia bilang seperti itu ke saya. Jadi dan kebetulan saya pakai baju yang sama gitu loh. Saya jadinya malu. Waktu itu kan saya kerja di restoran, kebetulan di restoran Italia. Iya, di belakangnya Sogo itu banyak memang gayanya wah. Tapi nipu-nipu memang benar Mbak. Jadi saya bisa bilang, saya bukan menghina ya. Sekali lagi di sini saya tidak ada rasa ingin menghina siapapun. Ini menurut pengalaman saya di mana saya bilang ini grup halu. Jadi banyak sekali ya menenteng laptop kesana kesini, gayanya kayak orang atasan dan mencoba seperti ini pertemuan di TST ya benar. Jadi susah saya mau ngomong, dikiranya saya sok ya. Yang dulunya katanya kuliah atau apa, terus tiba-tiba yang lulusan SD itu sudah gayanya mentereng.
Jadi saya nggak bisa ngomong apa-apa ya, takutnya saya salah terus kalian tersinggung. Tapi yang guayanya wah, yang katanya manajer, yang katanya supervisor itu hutangnya nggak jelas. Hutang mereka itu nggak jelas, Mbak. Jadi buat teman-teman, saya bisa bilang nggak usah terlalu halu deh. Kita kerja aja yang apa adanya, habis itu pulang deh bawa uang. Saya tidak menghina dengan pendidikan, saya tidak menghina dengan background ya. Artinya adalah banyak sekali yang terjadi di luar sana, bukannya kaya malah miskin. Kayak kumur oli seliter mbak. Betul memang, betul. Mereka itu, saya pernah ikut meeting juga. Tapi nggak nyambung dalam otak saya, dalam logika saya nggak nyambung karena nanam 50 juta dapatnya 100 juta dalam jangka waktu 3 bulan. Besok apa sendiri keruk rek? Aku hitung-hitungan matematika pun nggak bisa, nggak masuk. Bagaimana caranya? Jadi kayak modelnya bawa satu orang kita dapat komisi. Sebenarnya kan itu nyaplok orang. Saya tidak peduli mereka jualan produk atau apapun, tapi artinya adalah banyak orang yang bilang kalau rasa kerja dua mah dhewe mosok babu terus ngono, enek sing ngomong kayak ngono. Jadi mereka bilang merubah nasib lah, bisa punya mobil lah, di foto-foto mobilnya iku. Entuk kapal pesiar lah, beyo. Lah kok mbel gendes kabeh to? Sebentar ya. Ini baru saya. Nanti malam saya kirim lagi. Siap. Sorry ya Mbak ya, karena Bang Martin lagi SMS dengan saya, memberikan surat-surat. Ya betul. Jadi memberikan surat-surat ini, ntar saya printkan. Jadi buat Mbak Mbak sangat banyak sekali modus-modus di luar sana. Saya cuma ingin bilang sama kalian, tetap bantu doa agar semuanya baik-baik saja. Jadi banyak yang sudah telepon ke saya tapi tunggu dulu, ngantor tiap minggu kayak orang penting wae. Betul. Jadi mereka ngantor. Jadi pagi-pagi itu meeting, ada acara ini sama klien gitu loh. Jadi kalian dididik untuk mengatakan klien, yalah jangkrik batinku. Jadi saya pribadi saya nggak ngomong apa-apa ya. Sekali lagi saya dulu nggak pernah komen apapun, takutnya ntar di pikirannya saya ngiri. Karena saya pernah mengingatkan seseorang dan dibilangnya saya ngiri. Dia bilang karena saya tidak bisa mencari orang lain yang lebih baik, akhirnya saya ngiri. Jadi ya udah biarkan saja. Buat teman-teman ngomong apa aku ya dilek keliru. Jadi dulu saya udah kena perangkap di internet. Oh iya Mbak, sama aku juga iya, jadinya anak saya ngomong